Baik teman-teman, kali ini kita berada di Desa Sugian dengan KWT Kelompok Wanita Tani Bangkit Bersama. Di sini saya bersama Ibu Hadiatun, kami akan membahas produk-produk yang dijual oleh KWT Bangkit Bersama. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelumnya mari memperkenalkan diri dahulu. Ibu Hadiatun bisa mungkin dijelaskan apa aja produk-produk yang dijual oleh KWT Bangkit Bersama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua KWT Bangkit Bersama akan memperkenalkan produk-produk yang dijual di KWT Bangkit Bersama dengan brand Sugian, yaitu pertama ada mete Sugian, terus ada keripik pisang, ada keripik singkong, ada talas, ada madu juga. Madu juga. Semuanya produk sendiri Bu, atau ada yang beli terus repackaging terus diolah, dilabelin Sugian atau gimana? Semuanya produk sendiri kecuali kopi. Kopi ya. Oh, kopi dari Sembalun. Dari Sembalun ya. Kopi Sembalun untuk dijual lagi di rebranding sama KWT Bangkit Bersama. Bukan, pakai brand. Kita ada menjalin kerjasama dengan UMKM Sembalun. Di Sembalunnya menjual produk mete, di sini membantu menjual produk kopi. Baik teman-teman, KWT Bangkit Bersama ini luar biasa ya. Produknya sudah banyak dan sudah beberapa kali ikut lomba skala nasional ya Bu ya. Pernah masuk dalam 10 besar skala nasional kalau saya dengar-dengar dari teman-teman itu. Untuk Pertamina. Lomba-lomba yang diusung oleh CSR Pertamina ya Bu ya. Baik teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hadiatun, ada beberapa produk unggulannya yang mana pendapatannya ini lumayan dari KWT Bangkit Bersama ini. Ada produknya keripik pisang yang dijual di untuk di sini kan tempat wisata Lombok ya. Jadi untuk para pelancong atau orang-orang yang rekreasi ini ada produk-produk khusus yang dijual, ada juga produk yang dijual untuk lokal ya Bu ya. Nanti yang lokal ini tanpa packaging yang bagus, yang biasa, jadi yang dijual untuk para turis-turis itu pakai packaging. Bu, boleh tanya, kita fokus ke satu produk dulu ya. Produk pisang. Ini keripik pisang ya Bu ya? Ya, pisang. Keripik pisang ini idenya dulu dari mana Bu sampai bisa sebagus ini ya, bisa di syuting lebih dekat. Untuk mulai dari cara menggorengnya, cara mengemasnya itu dulu diajarin atau gimana Bu pertama kalinya Bu? Diajarin. Iya, dari gimana Dulu kita diajarin sama LSM, baik itu dari segi pengolahan dan pemasaran. Karena di sini kan melihat potensi terbesar di Desa Sugian juga ada pisang. Jadi pisang itu harus kita mampu meningkatkan nilai jual, bukan dijual secara langsung, tapi diolah untuk pemberdayaan masyarakat. Seperti itu. Jadi dari awal kita mengolah pisang dengan cara sederhana, dikemas sederhana, seiring berjalannya waktu kita mampu mengemas dengan menyesuaikan tingkat pasar. Yang kebetulan saat ini untuk keripik juga sedang kita menuju target pasar internasional, yaitu di Malaysia. Sekarang Pengiriman minggu ini. Sudah luar biasa ya teman-teman. Produk dari KWT Bangkit Bersama sudah sampai ke Malaysia, sudah internasional dan bisa dijual selain Malaysia. Ada lagi nggak Bu negara-negara yang sudah pernah mengirimkan? Yang untuk pertama pada bulan Agustus ini kita baru mulai menuju Agustus. pasar Malaysia. Itu dari pemasarannya sendiri atau dari produk-produk market shop online gitu, ada gimana Bu? Jadi kalau khusus pasar Malaysia ini kita melewati seleksi melalui jalur Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan Provinsi yang membukakan kita pintu link untuk bisa masuk agen Malaysia dan bekerja sama dengan pasar di Malaysia bagian Johor Bahru. Johor ya, masuk ke Johor. Itu terkait itu Bu, perizinannya itu dari KWT yang ngurus atau dari Dinas Perindustrian atau Perdagangan tadi Bu? Kalau pengirimannya yang urus itu
kita melakukan pengiriman secara mandiri. Untuk proses pengirimannya mengenai pengiriman dari Lombok menuju Malaysia dibantu urus oleh agen Malaysia. Oh, oleh agen Malaysia. Jadi semuanya ikut mereka semua ini. Tapi ini khusus ke produk pisang aja ya Bu ya? Apa semua? Sebenarnya 3 produk ini bisa masuk, tetapi kita menyesuaikan keadaan keuangan yang ada di KWT. Ya. Malah sebenarnya lebih ke arah investasi ya Bu ya. Mungkin teman-teman investor bisa bantu ke KWT ini, nanti produk-produknya bisa dijual sampai ke go internasional ya. Kita balik dulu Bu ke produk ini. Dari awalnya tadi diajarin oleh LSM tentang cara bagaimana gorengnya, bagaimana packagingnya sampai bisa terjual seperti ini ya Bu ya. Jadi bukan dari itu ya, dari CSR perusahaan itu yang ngajarin atau yang ngasih alat gitu Bu? Untuk CSR nggak ada sih. Belum ya? Belum. Kalau khusus untuk produk-produk yang ada di sini, kita hanya support terbesar dari diri sendiri, dari kelompok KWT Bangkit Bersama. Setelah diberikan pelatihan, berusaha untuk bisa mengembangkan dari keinginan terbesar dari kelompok KWT. Nah, mengenai dari dinas, kita disupport pemasaran, terus ada pelatihan-pelatihan, kita ikuti, lalu itu kita terapkan. Ada juga bantuan peralatannya dari dinas-dinas. Oh, itu yang apa? Alat oven, terus penggorengan dan lain sebagainya itu dari dinas ya Bu ya? Iya, ada satu ovennya dari BRI. Oh, dari BRI. Iya, dari BRI. Baik. Itu Bu, untuk kita tanya mulai dari BPP ya Bu ya, biaya pokok produksinya satu tandan itu kira-kira jadi berapa bungkus Bu ini Bu? Kita kebetulan khusus untuk pisang kita tidak menimbang karena kita melihat panjang pisang. Oh, panjang pisang ya. Kalau sekitaran harga panjang pisangnya 100.000 itu bisa mencapai 75 PCS produk. Oh, berarti 100.000 bisa jadi 75 bungkus produk yang harga segini ya Bu ya, yang harga 10.000 ya. 75 kali 10.000, 100.000 bisa jadi 750.000 ya, luar biasa ya. Tapi tetap ada biaya packagingnya, ada biaya tenaga kerja, biaya minyaknya dan lain sebagainya. Untuk biaya per packaging sendiri ini kira-kira nih Bu, kira-kira menghabiskan berapa Bu per piece-nya itu, per pack-nya? Per satu PCS satu pack-nya itu. Kalau biaya packaging per satu PCS itu sekitar 3.000. Oh, 3.000 ya, enggak. Tapi ini dia bungkusnya sendiri kayak gini kayaknya 2.000 sendiri ya Bu, bukannya? Yang kayak gini ya. Ini 1.700. Oh, 1.700. Berarti untuk penggorengan dan bahannya sekitar 1.500 ya. Baik teman-teman ya. Jadi untuk potensinya sebenarnya luar biasa sekali, cuman dari sisi investasi tadi yang kurang dan juga dari sisi pemasarannya mungkin ya masih dibantu Dinas Perdagangan sampai ke Malaysia. Tapi untuk yang lokal kita ibu fokusnya masih di daerah Lombok sendiri ya. Jadi belum sampai menjangkau di pulau-pulau lain ya kayak di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat juga pernah dapat. Itu lewat apa, Bu? Kita lewat, kebetulan dulu saya kenal lewat Universitas Mataram. Oh, Unram. Ada kerjasama dengan BNPB. Nah, saya kenal di sana di BNPB-nya, terus dia menjadi reseller produk kita. Oh, sampai ke Jakarta ya. Iya, jadi setiap ada event di Jakarta ikut untuk membeli produk KWT. Berarti masuk kalau ada acara pameran atau event atau apa, produk-produk Sugian dibawa ya sampai ke Jakarta ya. Cuman untuk bulanannya Bu, apakah bisa rutin, bisa ngejual sampai ke luar kota atau luar negara sampai seperti itu Bu, atau sekedar ada event-event tertentu? Kalau secara rutin sih belum. Belum ya. Ya. Jadi mungkin itu ya Itu kita di acara-acara tertentu. Iya. Jadi PR-nya nomor satu dari sisi investor tadi, mungkin ada teman-teman yang bisa berminat untuk mengembangkan KWT ini agar produk-produknya bisa dijual go internasional dan lebih go nasional ya Bu ya, sampai ke luar
luar provinsi Lombok dan bisa sampai berkembang. Dari sisi pendapatan ini lumayan teman-teman. Jadi biaya produksinya yang yang packaging rapi seperti ini itu sekitar 3.000 sampai 4.000 ya, dan dijual sampai harga 10.000. Nah itu berarti di atas 100% ya teman-teman. Untuk potensi labanya lumayan. Jadi untuk potensi untuk pengembangan dan investasinya juga lumayan bagus. Selain itu, selain pisang ini ada produk-produk unggulan lain nggak Bu yang kira-kira paling bagus di sini penjualannya selain keripik pisang? Selain keripik pisang ada juga mente Sugian dan Mente ya? singkong. Tapi yang paling laris di sini ada 2 produk, itu mente sama keripik pisang. Sama keripik pisang ya. Karena tingkat promosi kita mengacu kepada satu persatu produk dulu kita fokuskan. Ini dulu kita banyak promosi gitu. Jadi yang paling laris di sini yang sudah miliki BPOM juga yaitu keripik pisang dan mente ya. Dua itu ya Bu ya. Itu untuk di daerah Lombok sendiri Bu. Untuk pemasarannya seperti apa Bu? Apa Ibu mengundang reseller-reseller atau dikirim ke toko-toko kecil untuk yang pusat oleh-oleh atau gimana Bu? Ya. Untuk pemasarannya kita ada yang konsignasi di beberapa pusat oleh-oleh, terus di minimarket, di supermarket. Itu ada yang konsignasi dan ada yang pembayaran langsung. Kalau di Lombok atau di NTB ini kita dari Mas Bage sampai Mataram sampai Senggigi itu ada produk kita. Oh produk ya. Ya, ada itu yang teman-teman pemasaran dari sini atau agen-agen atau reseller-reseller dari ada marketingnya. Oh ada marketingnya, baik-baik. Jadi luar biasa sekali teman-temannya ini sudah. Tapi memang di sini itu kalau saya kan asli Jawa ya teman-teman, asli Jawa dan kebetulan bekerja di Lombok. Datang di Lombok itu makanan khasnya Lombok itu kurang Bu. Jadi datang ke sini mesti beli oleh-olehnya itu apa? Itu yang pertama itu rumput laut yang diolah jadi kayak permen bungkus-bungkus kecil itu aja. Nah selain itu kayaknya kurang orang dari Jawa atau dari pulau-pulau lain ya datang ke Lombok, oleh-oleh apa yang bisa dibuat dibeli untuk oleh-oleh di daerah asal. Nah itu kita bisa masuk ya Bu, ibu bisa masuk untuk menguatkan produk-produk khas Lombok ya untuk dijual ke turis-turis atau pelancong-pelancong dari dalam negeri atau dari luar negeri. Berikutnya untuk kita akan beralih ke produk berikutnya. Produk berikutnya yaitu yang nomor 2 paling laku yaitu mente ya Bu ya. Untuk pisang sendiri tadi kan bahan bakunya itu satu tandan yang bisa berisi beberapa sisir ya panjang, itu harganya 100.000. Nah untuk mente sendiri per kilo di Lombok itu harganya gimana Bu? Kalau saat ini karena kalau mente harganya turun naik. Kalau saat ini harganya 20 sampai 22 per kilogram. Per kilo ya, itu masih basah ya Bu ya? Ya masih basah. Masih basah 20.000. Iya, setelah diolah itu dengan perbandingan rendemen 5:1. Jadi mente gelondongannya 5 kilo, bersihnya jadi 1 kilo. Oh, mente 5 kilo, bersihnya jadi 1 kilo ya. Ya hampir sama sih Bu. Kalau di marketplace tak lihat itu 1 kilo kering itu ya sekitar 100 ribuan ya. Berarti katakan kalau 5 kilo kali 20.000 itu kan 100.000 itu. Berarti keringnya memang dapat 100.000 harganya itu. Tapi memang amannya dijual di angka 150. 150 itu jual kering ya Bu ya. Ya jual kering. Itu 1 kilo. Tapi belum di packaging kecil-kecil itu ya. Belum. Baik, saya ambil dulu untuk produk mente yang di sini ya teman-teman. Jadi bisa diarahkan ke sini, Pak. Produk mentenya ini salah satu produk unggulan dari KWT Bangkit Bersama. Ini berapa itu Bu? Berapa gram ini? 100 gram ya. Jadi 100 gram untuk 1 kilo berarti bisa jadi 10 ya Bu ya. 10 kotak. Jadi katakan tadi untuk 100.000 jadi 10 kotak
250.000 ya. Jadi dari 100.000 jadi 250.000. Jadi masih bagus untuk itu ya, untuk laba dari keripik pisang ya Bu. Dari 3.000 4.000 jadi 10.000, bisa 100% lebih ya. Jadi 200% lebih itu. Kalau ini berarti ya hampir 150% lah ini untuk kenaikannya. Tapi selain pisang dan keripik pisang dan juga mente ini Bu, apakah ada produk-produk lain yang bisa ditingkatkan sampai 200% Bu? Ada yang ini keripik singkong Oh, keripik singkong ini juga ya. Keripik singkong itu belinya per karung atau per kilo? per karung. Per karung ya. Jadi belinya per karung itu bisa, satu karungnya kan 50 kilo ya Bu ya? Atau berapa kilo? Ya sekitar itu. Sekitar 50, itu harganya 100.000 itu dapat 50 kilo teman-teman kalau singkong. Ini jadi per packnya berarti kira-kira berapa Bu? 10.000. Enggak, maksudnya untuk biaya produksinya sama kayak pisang. Sama ya, 3.000 4.000 ya. 3.000 4.000 jadi 10.000 teman-teman. Nah, ini ada yang bisa di shoot mungkin Pak Bagus, jadi ada yang produk lokal, ada yang di itu Pak. Ada yang produk untuk lokal, ada yang memang kelas-kelas khusus untuk marketplace atau kelas khusus untuk turis-turis teman-teman. Untuk tenaga kerjanya sendiri Bu, di KWT sini itu ada berapa Bu? Ya, yang kerja di bagian produksi 4 sih sebenarnya. 4 Tapi ya? yang khusus untuk mengupas mete itu dia bekerja dari rumah masing-masing karena skala rumahan. Rumahan ya. Ibu-ibu bekerja membelahnya di rumah masing-masing. Jadi kalau kita hitung semuanya itu sekitar 10 orang. Baik. Baik Bu. Teman-teman, bagi investor-investor ini boleh saya tawarkan ya Bu, kali aja nanti ada yang nonton mau berminat untuk memberikan investasi ke Ibu. Nanti teman-teman, untuk skala besarnya produk ini menurut saya sudah bisa dan layak untuk masuk ke toko-toko seperti Indomaret atau toko Alfamart atau dan lain sebagainya ya Bu. Itu bisa produk massal dengan persentase laba lebih dari 200%. Menurut saya sangat layak bagi teman-teman investor untuk bisa membuka usahanya atau menaruh dana di KWT Bangkit Bersama Desa Sugihan ini. Bagi teman-teman yang berminat nanti bisa komunikasi dengan kita, saya share untuk kontaknya di komentar di deskripsi video ini dan bisa menghubungi saya untuk membantu kita sambungkan kepada Ibu Adiyatun ya. Kita sambungkan kepada Ibu Adiyatun dan untuk komunikasi lebih lanjut bisa langsung kepada Ibu Adiyatun. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight dari video-video ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Adiyatun. Selanjutnya kami mohon maaf jika ada salah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.